Perkenalkan, nama saya Maria Asmandua, biasa disapa Wali. Saya dari tingkat 2, semester 3A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atang 2. Pada siang hari ini, kita akan membahas materi kita yang pertama, pendahuluan katekesi umat. A. Pengertian katekesi. Asal kata ketik berasal dari kata Yunani, kata ke, bentukan dari kata kat, yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti mengemakan atau menyuarakan. Jadi kata ke berarti mengemakan atau menyuarakan keluar. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, kata ke berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan. Kedua, kata ke berarti ajaran dari para pemimpin. Pertama, konsep gereja atau kelembagaan institusi. A. Konsep katekesi gereja purba atau Saman para Rasul. Katekesi adalah penyampaian ajaran Yesus bagi calon-calon permandian. Inti katekesi para Rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus, itulah yang menjadi pokok iman. Iman akan wafat dan kebangkitan Kristus, itulah yang menjadi kunci keselamatan orang Kristen atau para pengikut Kristus. B. Bapak-bapak gereja atau patristik. Katekesi adalah pengajaran dan latihan-latihan bagi calon baptis. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Pewartaan para bapak gereja memperoleh peneguhan dari Rasul Santo Paulus yang menyatakan, Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 1 Korintus bab 4 sampai dengan 15. Bagiku hidup adalah Kristus, Filipus bab 1 sampai dengan 21. Tetapi aku tidak menyerahkan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. Kisah para Rasul bab 20 sampai dengan 24. Isi pewartaan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus atau AP Budiono HD. Yang berikut, C. Konsep gereja abad ke-8 sampai dengan 9 memunculkan istilah katekismus yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua atau wali baptis dari anak-anak yang akan dipermandikan. D. Konsep Konsili Trente. Katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja. Sebagai reaksi terhadap kaum reformis atau Luther, Gereja Katolik melalui tokoh-tokoh terkemuka, Canisius dan Valentinius, menerbitkan katekismus yang isinya mengenai iman, harapan dan kasih, ditambah dengan sakramen-sakramen dan kebenaran-kebenaran Kristiani lainnya. E. Konsep Konsili Vatikan kedua. Katekese ialah usaha pewartaan sabda Allah untuk membina penghayatan iman, perorangan dan iman jemaat dalam hidup sehari-hari. F. Konsep kitab hukum kanonik atau kanon 773. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Gereja mempunyai tugas dan hak asasi untuk mengabarkan Injil kepada segala bangsa. G. Kongregasi iman di dalam buku petunjuk Kegel. G. Kongregasi untuk iman di dalam buku petunjuk umum katekesi merumuskan bahwa katekesi adalah petunjuk bentuk pelayanan sabda yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata.
dalam kaitannya dengan keseluruhan kegiatan pastoral. Katekese adalah suatu bentuk kegiatan gereja yang menghantar baik komunitas maupun individu atau anggota umat beriman kepada kedewasaan iman. Konsep katekese gereja Indonesia berpatokan pada Konsili Vatikan kedua dan menyesuaikan dengan situasi konflik yang dihadapi umat Katolik Indonesia. Maka pada pertemuan kateketik antar keuskupan kedua se-Indonesia atau PPKI kedua di kalender tahun 1980 lahirlah rumusan katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman. Yang pertama itu katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman atau penghayatan iman antara anggota jemaat. Yang kedua, dalam katekese umat kita belajar tentang iman akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita. Ketiga, yang berkatekese adalah umat. Peran dan keterlibatan umat dalam karya katekese sesungguhnya menjadi pengertian gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, dalam katekese umat, fungsi pemimpin katekese adalah pengarah dan pemuda atau fasilitator, yaitu pelayan yang menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, komunikasi iman dalam katekese. Yang kelima, komunikasi umat menempatkan peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat. Mereka saling bersaksi, berdialog dalam suasana terbuka, ditandai sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua itu konsep para penulis atau ahli katekese. Merumuskan istilah katekese beraneka ragam. Ada yang merumuskan istilah katekese dari sudut akar atau bahasa. Ada beberapa konsep penulisan menurut para ahli katekese, yaitu Yakob Papo dalam bukunya Memahami Katekese tahun 1987 merumuskannya dari sudut bahasa. Katekese berakar pada kata bahasa Yunani katekein, bentukan dari kata kat yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti mengemukakan atau menyuarakan. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, katekein berarti pewartaan yang sedang disampaikan. Yang kedua, katekein berarti ajaran dari para pemimpin. Dalam pengertian realis, katekese adalah segala usaha penyampaian ajaran iman atau pengajaran gereja kepada manusia yang hidup dalam situasi konkret. B. Hippolytus mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumen atau calon pemandian. Dari pemahaman masing-masing pihak, baik gereja maupun kateket, dapat dirumusnya sebagai katekese ialah pewartaan iman, pembinaan iman yang ditunjukkan kepada manusia yang hidup dalam situasi konflik dengan isi pewartaan menyangkut Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus dan gereja agar orang yang mendengar dapat bertobat, bersatu kembali dengan Kristus di dalam gereja. B. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Istilah-istilah itu perlu diketahui agar lebih dipahami makna dan karya katekese. Yang pertama itu katekese, usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon pemandian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik, pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konflik hidupnya. Yang ketiga, katekis, guru agama atau orang atas nama gereja mewartakan sabda Tuhan. Yang keempat, katekismus, buku yang berisi Yang keempat,
katekismus, buku yang berisikan ajaran-ajaran agama atau gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. Yang kelima, katekumen, calon-calon pemandian yang sedang mempersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima pemandian. Yang keenam, katekumena, masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon pemandian. Yang ketujuh, kateket, orang yang ahli dalam bidang katekesi. Berikutnya C, katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri atau khususnya dalam kehidupan imannya dan mengembangkan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup yang layak. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui lima macam. C, katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri atau khususnya dalam kehidupan imannya dan mengembangkan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup yang layak. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah pewartaan atau katekese, ibadat atau liturgi, bimbingan khusus atau poimeni, perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia, pembentukan jemaat atau koinonia. Yang pertama, pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah usaha untuk saling tukar-menukar pengalaman iman, meneguhkan, mengembangkan, mengarahkan serta mengairkan kembali imannya. Dengan itu, umat semakin lebih menghayati imannya. Yang kedua, ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan iman. Orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon dan memuliakan. Ibadat ini terlaksana dalam perayaan-perayaan, doa pribadi dan doa bersama, secara resmi maupun tidak resmi. Yang ketiga itu bimbingan khusus atau poimene. Bimbingan khusus atau poimene ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kunjungan keluarga dan bimbingan kelompok pelajar. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencarikan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi. Tugas ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya pelayanan yang ikhlas seorang guru, pelayanan dari seorang ibu keluarga, pegawai, pengusaha, petani di tempat kerja mereka masing-masing. Dengan tugas ini, gereja menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dunia. Tugas ini berasal dari hakikat hidup gereja sendiri, karena gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Yang keempat, pembentukan jemaat atau koinonia. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat. Misalnya, kerukunan dan kerjasama dalam umat, nilai-nilai dan ciri khas kehidupan kelompok umat dan sarana-sarana. D. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu manusia dan teologi, ilmu manusia ialah pemikiran yang mau mendalami diri manusia, masyarakat dan alam sekitar berdasarkan terang budi seperti antropologi, sosiologi, psikologi. Teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat dan alam sekitar. Menurut wahyu ilahi seperti eksegese, evangelisasi, kerigma. Bentuk katekese. Ada 3 bentuk katekese, yaitu yang pertama bentuk praktis, yaitu rajin beribadah, rajin berdoa dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan Ekaristi dan perayaan lain. Yang kedua itu bentuk histori,
Pengenalan yang kedua, bentuk histori. Pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang diawali dengan janji-janji sang. Yang kedua, bentuk historis. Pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang diawali dengan janji-janji mesianis dalam Perjanjian Lama dan muncul dalam pribadi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Sumber dan bahan utamanya adalah kitab suci. Yang ketiga, bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. Yang pertama itu sejarah katekesen. Yang pertama sejarah katekesen. Abad 1 sifat katekesen misioner. Yang pertama, pada masa gereja purba, katekesen ditunjukkan kepada orang dewasa karena pada masa itu gereja lebih menekankan penyebaran iman atau kegiatan misioner. Yang kedua, orang Yahudi kafir, keluarga pendengar, kepada orang Yahudi, para misionaris meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Kayak itu. Yang kedua, orang Yahudi kafir, keluarga pendengar, kepada orang Yahudi, para misionaris meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Bagi orang kafir disampaikan ajaran tentang Allah Esa untuk melawan politisme. Untuk itu dibutuhkan waktu persiapan yang lama agar dapat menanamkan iman dan moral Kristiani. Yang kedua, bentuk katekesen. Pertama itu bimbingan kelompok yang disusul dengan pembaptisan kelompok. Kedua, mulai didirikan sekolah-sekolah kateketik untuk membina para katekis. Yang ketiga, pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekesen dan liturgi saling melengkapi. Yang keempat, masa katekumenat dimulai dengan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon baptis. Yang kelima, selanjutnya disampaikan kewartaan Injil dan pengajaran tentang pokok-pokok iman Kristiani. Yang keenam, metode yang digunakan metode menghafal. Yang ketiga itu abad ke-4 sampai ke-5 pertobatan massal. Pewartaan untuk pertobatan melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan dan pengajaran tentang kitab suci, upacara pendahuluan. Yang kedua, persiapan dekat, persiapan selama 40 hari, pengajaran tentang dosa, tobat dan kredo. Yang ketiga, pembaptisan, penyangkalan setan, pengakuan iman dan baptis. Yang keempat, masa sesudah permandian, pengajaran lanjutan tentang dosa dan sakramen katekesen. Abad ke-6, pembaptisan dan pendidikan anak-anak. Situasi katekesen. Yang pertama, bahan katekesen didapatkan. Persiapan calon baptis hanya berlangsung selama beberapa minggu. Pembinaan lanjutan diserahkan kepada gereja setempat. Yang kedua, orang tua dan wali baptis mewakili anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam upacara pembaptisan. Yang ketiga, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan iman anak. Yang keempat, orang tua. Pada abad ke-6, katekesen bertujuan untuk membina hidup Kristiani yang baik serta menekankan pengetahuan iman yang luas dan mendalam. 5. Katekesen berkaitan erat dengan liturgi. Yang ke-6, ada katekesen keluarga oleh orang tua dan wali baptis. Yang ke-4,
dan kaum muda. Anak-anak bertumbuh dalam lingkungan Kristiani. Yang kelima, reformasi Trente tahun 1545 sampai dengan 1564. Yang pertama itu katekese bersifat defensif. Yang kedua, konsili mewajibkan uskup-uskup untuk mengatur pembinaan iman anak-anak pada hari Minggu dan hari raya gerejanya. Yang ketiga, katekismus Petrus Canisius, ringkasan iman Katolik. Ada 3 katekismus, yakni yang pertama untuk umat yang belajar teologi, yang kedua untuk kaum muda, dan ketiga untuk siswa atau di sekolah. Yang keenam, katekese pada abad ke-18. Masa pencerahan yang lebih menekankan akal budi atau rasionalisme. Katekese sekolah diwajibkan dengan metode cerita dan menghafal serta penjelasan teks. Yang ketujuh, abad ke-19 sampai dengan 20 sampai dengan sekarang. Katekese disesuaikan dengan situasi di tiap negara dengan berpedoman pada yang pertama itu petunjuk umum katekese dari Kongregasi Para Imam dan Vatikan. Yang kedua, katekese pada Saman kita Paus Yohanes Paulus kedua. Yang ketiga itu katekese Gereja Katolik tahun 1965. Yang kedua, dasar teologis dan antropologis dari katekese. Unsur-unsur penting dalam katekese adalah kitab suci, ajaran gereja, dan pengalaman jemaat. Yang pertama itu dasar teologis katekese adalah wahyu Allah. Wahyu Allah hadir dan bekerja dalam hidup manusia demi keselamatan manusia. Karya Allah yang menyelamatkan itu terjadi dalam sejarah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan dalam sejarah gereja sepanjang masa sebagai kontinuasi wahyu. Yang kedua itu antropologis. Katekese mengusahakan tercapainya integrasi antara iman dan kehidupan. Untuk itu, katekese mempergunakan pendekatan antropologis di mana pewartaan Kristiani dilaksanakan dengan bertitik tolak dari pengalaman hidup manusia yang juga menjadi isi katekese. Yang ketiga itu fungsi katekese di dalam gereja. Katekese menguatkan Yesus Kristus. Pertama, katekese menuntut umat ke dalam persekutuan pribadi dengan Kristus sebagai sang sabda yang adalah pencak wahyu. B itu katekese mendidik umat beriman. Katekese mendidik umat agar semakin dewasa dalam imannya. C. Katekese mengembangkan gereja. Katekese menemukan persaudaraan dalam gereja melalui komunikasi iman. Yang keempat itu ruang lingkup katekese. Yang pertama, katekese sekolah. Yang keempat itu ruang lingkup katekese. Pertama, katekese sekolah. Isi dan metode katekese disesuaikan dengan peserta katekese di sekolah. Yang kedua, katekese di luar sekolah atau katekese umat, yakni komunikasi iman atau tukar menukar pengalaman iman antar anggota kelompok umat berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja agar mereka saling meneguhkan dan saling memperkaya dalam iman. Yang kelima itu pendekatan dan metode katekese. A. Pendekatan. Pendekatan adalah pola dasar penyampaian kewartaan Kristiani. Yang pertama itu pendekatan biblis, kedua pendekatan antropologis, yang ketiga pendekatan masalah, yang keempat pendekatan peristiwa, yang terakhir pendekatan alam. B. Metode-metode yang dikembangkan dalam katekese. Yang pertama, metode menjelaskan teks, metode katekismus, pertanyaan jawaban yang dihafal penjelasan. Yang kedua itu metode penjelasan pokok pikiran, mengutarakan pokok pikiran yang berkaitan dengan kitab suci dan ajaran gereja, misalnya tentang Roh Kudus. Yang ketiga itu metode Vincent. Langkah-langkahnya itu yang pertama doa pembuka, yang kedua cerpen, yang ketiga cerita kitab suci, yang keempat uraian
kelima doa inti, keenam aktivitas, yang ketujuh penerapan kerangkuman, yang kedelapan evaluasi, yang terakhir doa penutup. Yang keempat metode aktif, mengajak peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses katekesi aktif lahir dan batin. Yang kelima metode mengalami pengalaman, mengajak peserta untuk mendalami pengalaman pribadi sebagai titik tolak pewartaan. Yang keenam itu metode SOWE, menyesuaikan pewartaan dengan kemampuan dan minat peserta. Yang pertama, 5-8 tahun kebiasaan Kristen. Yang kedua, 8-12 tahun mengaktifkan murid. Yang ketiga, 12-16 tahun menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta. Yang ketujuh, metode Sears, pelopornya Edward Sears, dosen di Washington. Yang ketujuh itu metode Sears, pelopornya Edward Sears, dosen di Washington. Kebutuhan akan kasih sayang, makanan, perlindungan, pengobatan, contoh teladan, pelajar agama menjadi pusat semua mata pelajaran. Metode induktif dan deduktif. Yang pertama itu mengajarkan teks kitab suci dan ajaran gereja. Yang kedua itu deduktif. Yang kedua itu deduktif, menjelaskan latar belakang teologis mirip penjelasan teks. Kedelapan, metode naratif eksperiensial, menyajikan pokok bahasan lewat cerita yang mengandung nilai-nilai iman dan moral. Yang kesembilan itu metode dialog partisipatif. Yang pertama, mengutamakan proses komunikasi iman. Yang ketujuh itu deduktif, menjelaskan latar belakang teologis mirip penjelasan teks. Kedelapan, metode naratif eksperiensial, menyajikan pokok bahasan lewat cerita yang mengandung nilai-nilai iman dan moral. Yang kesembilan itu metode dialog partisipatif. Yang pertama, mengutamakan proses komunikasi dengan Yesus dan 2 orang murid Emmaus. Yang keenam, sarana dan makna kegiatan dalam katekese. Pertama itu sarana. Yang keenam, sarana dan makna kegiatan dalam katekese. Sarana, yang pertama itu tujuan sarana dalam katekese. Step yang pertama, menyiapkan melayani peserta sehingga mereka lebih aktif. Yang kedua, manfaat sarana dasar atau alasan. Penggunaan sarana didasarkan pada beberapa alasan. A. Segi psikologis, menarik minat peserta sehingga mereka lebih tertarik dan terlibat dalam katekese. B. Segi pendidikan, melancarkan proses katekese sehingga peserta lebih memahami dan menghayati isi pewartaan atau iman. Yang ketiga, C. Dari segi komunikasi iman. Step yang pertama, membantu peserta untuk bertukar pengalaman iman dalam katekese. Yang step yang kedua itu menghadirkan tokoh-tokoh yang hendak diwartakan. Step ketiga, mengungkapkan kebenaran iman. 3. Contoh sarana antara lain, yaitu teks papan tulis, ungkapan-ungkapan penting, gambar-gambar yang sederhana. A. Gambar. Banyak jenis gambar yang dipakai. Step yang pertama, gambar digunakan sesuai dengan kebutuhan agar tidak membingungkan peserta atau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Step yang kedua itu gambar digunakan pada saat yang tepat, diberikan penjelasan serta kesempatan untuk merenungkan dan memberikan kesan atas gambar. B. Cerita. Yang pertama, cerita-cerita kitab suci. Kedua, riwayat hidup Roh Kudus. Yang ketiga, cerita pengalaman hidup. Yang keempat, cerita-cerita kebijaksanaan dalam masyarakat. C. Nyanyian gereja dan nyanyian profan yang sesuai tema pemilihan nyanyian, yaitu yang pertama, lagu-lagu sederhana dan menarik. D. Drama. Dari kitab
suci atau dari peristiwa lain dapat dipersiapkan bersama peserta gambaran tentang situasi pementasan dengan memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting. Slide diambil dari kitab suci atau sumber lain dalam gereja dan masyarakat. Peserta diberi kesempatan untuk memberi kesan, berbagai kesan dan pesan dari kisah. Yang kedua, makna kegiatan dalam katekese. Keaktifan atau tugas yang dilaksanakan peserta dalam pertemuan katekese. Yang pertama, syarat-syarat memilih kegiatan. Step yang pertama, harus memampukan peserta untuk berani mengungkapkan diri dan bertukar pengalaman dengan orang lain secara bebas dan ikhlas. Step yang kedua itu memampukan peserta untuk mendalami pengalaman hidup dan menghayati imannya. Step yang ketiga, mendorong peserta menemukan sikap-sikap baru untuk masa yang akan datang. Yang kedua, jenis-jenis kegiatan, yaitu drama, bermain peran, menggambar, melukis, menyusun doa, puisi, dan misa kelompok. Tujuan serangan dan kegiatan adalah agar peserta semakin aktif untuk menjalani hubungan dengan Tuhan dan sesama. Yang ketujuh itu pengembangan katekese dalam gereja lokal. Penanggung-jawaban dan pelaksanaan katekese dalam gereja lokal yaitu uskup. Step yang pertama, uskup harus ada pembantu-pembantu yang kompeten dan dapat percaya. Step yang kedua itu uskup memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia. Step yang ketiga, kalau katekese dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan pastoral yang lain akan lebih mudah. B. Para imam. Step yang pertama, bekerja sama dengan para diakon dan para katekis dengan membentuk tim katekese di paroki. C. Biarawan biarawati. Step yang pertama itu ada hubungan yang baik antara biarawan biarawati dan pastor paroki. Step kedua, memanfaatkan kemampuan dan sarana yang dimiliki untuk pelayanan pastoral dan dalam gereja lokal. D. Itu katekis awam. Step yang pertama, katekis mengabdikan diri untuk pendidikan agama. Yang kedelapan, pengetahuan teologi dalam katekese. Yang pertama, mengarahkan, mendorong, menyelami dan mengoreksi refleksi spontan atas pengalaman iman. Yang kedua, teologi menampakkan arti tradisi Kristiani bagi pengalaman manusia masa kini dan memperlihatkan sifat iman yang membangun masa depan. Yang ketiga, teologi membantu katekese untuk mengembangkan iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, katekese membantu teologi agar menjadi ilmu yang praktis dan dapat menggunakan bahasa yang dipahami oleh umat. Perbedaan dan persamaan teologi dan katekese perbedaan. Yang pertama, bahan teologi bersifat intelektual dan konseptual, sedang perbedaan dan persamaan teologi dan katekese perbedaan. Yang pertama, bahan teologi bersifat intelektual dan konseptual, sedangkan katekese menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, dalam berteologi kita memikirkan pokok-pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekese kita memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni pengembangan sikap iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup konkret. Persamaan yang pertama itu teologi dan katekese berlangsung dalam komunio atau persekutuan iman. Yang kedua, teologi dan katekese mempertimbangkan situasi konkret masyarakat dan mencari jalan untuk mengatasi situasi. Yang kesembilan, pertanyaan-pertanyaan dalam katekese. Syarat-syaratnya, yang pertama, pertanyaan tidak terlalu banyak sehingga tidak membosankan. Yang kedua, pertanyaan harus mudah dan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, pengolahan bahan
KTGC hendaknya didasarkan pada jawaban peserta. Bentuk-bentuk pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan langsung yang membutuhkan jawaban berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak bersifat teoretis. Misalnya, bila mana Anda mengalami cinta kasih Allah. Yang kedua, pertanyaan objektif dengan beberapa pilihan jawaban dengan alasan masing-masing. Misalnya, penyakit itu sebagai akibat dosa atau siksaan Tuhan atau karena persoalan pribadi. Reaksi pribadi mereka terhadap orang lain, misalnya mudah-mudi sulit menerima nasihat orang tua. Bagaimana pendapat Anda? Yang ketiga, pertanyaan yang membutuhkan ungkapan perasaan pribadi, misalnya bagaimana perasaan Anda kalau mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Yang ke-10, yang berikutnya perencanaan dan evaluasi KTGC. Yang pertama itu perencanaan KTGC harus disesuaikan dengan kebutuhan umat dan arah dasar karya pastoral gereja. Yang kedua itu pelaksanaan rencana KTGC hendaknya diikuti dengan ketentuan. Yang kedua, pelaksanaan rencana KTGC hendaknya diikuti dengan pemantauan dan evaluasi KTGC. Yang ketiga, evaluasi sangat bermanfaat karena melalui evaluasi dapat dikembangkan KTGC yang lebih bermutu. Inilah materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.